Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Amanginang, juga para remaja dan Naposobulung Jemaat HKBP Resort Sanggau Kapuas yang saya rindukan dan saya kasihi, juga saudara-saudari kami yang dapat mengakses video YouTube khotbah minggu hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Inilah ibadah yang ke-9 kalinya kita laksanakan di rumah kita masing-masing, dan saya pastikan bahwa di dalam hati kita sudah ada kerinduan yang sangat besar untuk dapat beribadah di gereja, kerinduan besar untuk dapat berjumpa dengan saudara-saudara seiman, satu persekutuan di gereja kita yang sangat besar. Tetapi biarlah kesabaran kita masih bisa mengalahkan keinginan kita itu saat ini, dan kelak kita dapat berjumpa kembali, kita dapat bersekutu kembali dalam situasi yang benar-benar bebas dari gangguan virus corona. Harapan saya juga supaya kita semua tidak bosan-bosannya mendengarkan khotbah dalam bentuk tayangan video ini, yang pasti banyak di antara kita yang kerepotan memadukan tata ibadah dalam bentuk soft copy maupun dalam bentuk fotokopi dengan video ini. Tapi saya percaya juga niat kita yang tulus untuk beribadah juga akan menutupi segala keterbatasan ini, sehingga kita dapat menikmati ibadah kita setiap hari Minggu yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dalam ketulusan itulah firman Tuhan dalam Minggu Kantate hari ini yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12 menyapa kita. Marilah kita simak dan dengarkan. Saya akan membacakan untuk kita Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, kita tahu bahwa setiap zaman, setiap masa masing-masing memiliki dinamika hidupnya sendiri, memiliki tantangan dan kesulitannya sendiri, tapi juga pasti memiliki gairah dan kegembiraannya sendiri. Sebagai bagian dari kehidupan itu, tentunya kehidupan kekristenan sejak hadirnya dalam pusaran zaman juga memiliki dinamikanya sendiri. Iman kekristenan pada masanya diperhadapkan dengan tantangannya sendiri. Salah satu dari masa itu adalah awal kekristenan, tepatnya pada masa Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu ini menghadapi tantangan iman. Mereka menderita karena kesetiaan mereka sebagai pengikut Kristus yang mereka alami dari penguasa,
yang menggunakan kekuasaannya sebagai pemuas keinginan dan ambisi, bahkan penguasa yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang Kristen pada abad pertama mengalami persoalan yang besar dalam mempertahankan iman mereka. Mereka dipaksa untuk menyangkal Kristus dan diharuskan juga untuk menyembah dan tunduk kepada ilah-ilah lainnya. Pada masa itulah akhirnya Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dan di sanalah Yohanes menerima wahyu atau penglihatan sebagaimana dituliskan dalam semua kitab wahyu ini. Melalui wahyu ini Yohanes menyingkapkan penglihatan tentang sebuah pesta kemenangan, yaitu kemenangan malaikat-malaikat Tuhan, kemenangan malaikat Mikael mengalahkan naga besar, yaitu iblis atau Satan yang menyesatkan. Inilah yang menjadi gambaran kemenangan anak-anak Tuhan yang berjuang dalam kesetiaan imannya kepada Yesus Kristus. Peperangan malaikat Mikael dengan naga itu boleh kita baca, dicatat dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Malaikat Mikael mengalahkan naga sebagai simbol dari kemenangan kebenaran dan keadilan, mengalahkan kejahatan. Hal ini memastikan kesetiaan iman tidak akan sia-sia, sekaligus memastikan bahwa seperti janjinya Yesus Kristus akan menyertai orang-orang percaya, orang-orang yang setia kepadanya sampai akhir zaman. Saudara-saudari, seiring dengan nama minggu kita, Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nas khotbah kita mengajak kita untuk bergembira dan merayakan kemenangan dan keselamatan atas pergumulan kita saat ini. Nyanyian baru untuk memuliakan Tuhan kita. Tetapi mungkin kita akan bertanya dalam hati kita, mungkinkah kita dapat bernyanyi bagi Tuhan, menyanyikan kemenangan saat ini, saat kita masih dalam kesusahan, saat sebagian dari kita masih berduka, saat sebagian orang menderita kehilangan pekerjaan, saat sebagian orang kekurangan makanan, saat sakit, bahkan saat kita kehilangan persekutuan, dan berbagai pergumulan lainnya. Mungkinkah kita dapat bernyanyi dan merayakan kemenangan dan keselamatan? Satu jawaban pasti adalah bisa. Lalu bagaimana kita memahami kata pasti bisa ini? Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan saat ini, yang juga paralel dengan nats epistel kita dalam Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat 22 tadi. Kita diajak bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan saat ini. Sebab nyanyian yang kita kumandangkan adalah nyanyian iman, nyanyian visioner yang mampu melihat jauh ke depan kepada sebuah kepastian kemenangan dan keselamatan yang akan Tuhan nyatakan. Nyanyian baru adalah nyanyian yang diungkapkan bukan karena keadaan kita sudah menerima dan merasakannya saat ini, melainkan karena kita memiliki iman dan pengharapan bahwa penderitaan dan kesusahan ini pasti akan berlalu, pasti akan berakhir. Itulah yang dialami oleh jemaat Kristen mula-mula. Dalam keadaan sedang menderita itu, mereka semakin dikuatkan karena dalam iman percaya mereka sudah melihat kemenangan dan keselamatan dari Tuhan, sebagaimana dicatat di dalam ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita
yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dalam keadaan menderita, mereka sudah mengalami keselamatan itu karena mereka percaya Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Inilah yang membedakan seorang percaya dengan yang bukan. Bagaimana imannya melihat kuasa Tuhan sungguh-sungguh berkarya memberi keselamatan itu, sehingga dia dimotivasi untuk tetap bertahan dan setia kepada Tuhan. Nats khotbah kita hari ini meneguhkan kita dengan menyingkapkan visi keselamatan kita. Dan itulah alasan kita bersukacita, bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian keselamatan yang daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita adalah, mungkinkah saya, mungkinkah saudara-saudari akan turut ambil bagian dalam pesta perayaan kemenangan dan keselamatan ini? Untuk memastikannya, Nats ini mencatat bahwa nyanyian kemenangan akan diperdengarkan oleh orang-orang percaya yang telah menyelesaikan perjuangan hidup di jalan Tuhan. Yang pertama dicatat dalam ayat 11 bagian A. Dan mereka yang mengalahkan dia oleh darah anak domba. Penekanannya adalah pada darah anak domba yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Orang yang menang dan diselamatkan itu adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang yang percaya kepadanya pun akan mengalami kemenangan. Penebusan Kristus menjadi dasar utama kemenangan dan keselamatan dari orang-orang percaya, menjadi dasar utama kemenangan dan keselamatan kita juga. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah. Dalam ayat 11b dituliskan, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Itu artinya orang yang menang itu bukan saja orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, tetapi yang juga ambil bagian dalam kesaksian tentang pengorbanan Kristus itu. Dan yang ketiga adalah mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. Dalam ayat 11 bagian C dituliskan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang bersedia bersaksi walaupun menghadapi ancaman maut, yaitu orang-orang yang bersedia memberitakannya dan mau menerima konsekuensi atas kesediaannya bersaksi bagi Kristus. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. Karena kerelaan inilah, maka mereka yang disebutkan dalam nats khotbah kita layak mendapatkan kemenangan dan mengumandangkan nyanyian keselamatan dari Allah. Sebab akan ada sukacita besar yang akan mengikuti hidup orang-orang yang menang ini kelak. Dan sukacita itu tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka telah alami. Untuk itu, kita hanya memastikan serta meyakinkan diri kita bahwa kita akan ikut ambil bagian dalam nyanyian keselamatan ini, dengan tetap menjaga konsistensi kita dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Jikalau saat ini kita diperhadapkan dengan penderitaan fisik dan psikis, mari pastikan bahwa iman percaya kita tetap bekerja menjadi kekuatan untuk mengalahkan penderitaan ini. Sebab sukacita besar akan menantikan kita. Inilah yang secara sederhana kita pahami dalam surat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Inilah yang menjadi kekuatan kita di dalam menjalani masa-masa sulit ini. Dan percaya, sekali lagi kita harus percaya bahwa kita pasti menjadi bagian dari persekutuan orang-orang yang menyanyikan kemuliaan Tuhan dengan iman dan pengharapan kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur dan terima kasih kami bagimu Allah Bapa di sorga, sumber hidup kami. Oleh kasih-Mu kami masih dapat menikmati kehidupan kami saat ini. Sapaan firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Dengan pertolongan dan penyertaan-Mu, kami akan menjadi bagian dari sukacita keselamatan yang Tuhan telah sediakan, dan iman kami sudah menyaksikannya. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini kami memohon kepadamu, berkat-Mu selalu tercurah setiap saat bagi kami, yang Engkau akan nyatakan menjadi penghiburan bagi yang sedang berduka, menjadi kekuatan bagi yang lemah, menjadi kesembuhan bagi yang sedang sakit, menjadi semangat bagi yang terus berjuang menjalani kehidupannya. Tidak lupa juga kami berdoa bagi upaya pemerintah kami, bagi para tim medis dan para ilmuwan yang berusaha mencari vaksin untuk virus corona ini. Berikan mereka hikmat dan kemampuan. Demikian juga untuk setiap jemaat-Mu yang belum bisa melaksanakan ibadah di gereja. Kiranya tetap setia melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dan dengan setia mengikuti aturan pemerintah dalam upaya pemutusan penyebaran COVID-19 saat ini. Tidak ada hal yang lebih baik yang boleh kami lakukan saat ini selain daripada ketaatan itu, sebagai buah dari iman kami kepadamu, sambil melakukan hal-hal yang berguna untuk mempersiapkan bagaimana kami hidup lebih baik lagi setelah pandemi ini berlalu. Sebab kami yakin Tuhan sudah mempersiapkan bagi kami kehidupan yang lebih baik sebagai orang-orang percaya. Terima kasih ya Bapa di sorga, ampunkanlah dosa kami dan layakkan kami memohon kepadamu yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 atau Bukwede nomor 214 sambil mengumpulkan persembahan.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.